Nah, bagaimana untuk data yang atributnya lebih dari satu atribut? Nah, kita bisa menggunakan beberapa teknik perhitungan similarity atau distance yang lain ya. Untuk contoh barusan atau contoh sebelumnya itu kasus sederhana di mana atributnya cuma satu. Namun kenyataannya di dataset yang akan kita gunakan hampir tidak pernah ada dataset yang atributnya cuma satu ya. Nah, untuk atribut numerik ya, numerik yang untuk data yang semua atributnya numerik dan banyaknya atributnya lebih dari satu, kita bisa menggunakan Euclidean distance ya. Nah, ini Euclidean distance. Nah, Anda sebenarnya uh, sudah pernah dapat ya waktu di SD dulu. Euclidean distance itu sebenarnya menghitung jarak antara dua titik menggunakan teorema Pythagoras. Nah, itulah Euclidean distance ya. Nah, di sini ada contoh ya. Ada dataset yang terdiri dari 4 data, terdiri atas 4 data, P1 sampai P4 ini datanya. Nah, data tersebut memiliki dua atribut yaitu X dan Y. Nah, atribut X maupun atribut Y itu eh, merupakan atribut yang bertipe numerik. Ya. Kalau misalnya setiap data kita plot di eh, koordinat kartesius atau data space di sini, di mana X itu menunjukkan sumbu X-nya, nah, sumbu yang mendatar ini, Y menunjukkan sumbu vertikal. Nah, masing-masing titik itu menempati posisi seperti yang ditunjukkan pada grafik ya. Untuk P1 X-nya 0, Y-nya 2. Nah, ini P1 ya, yang di sini. P2 20, terus P3 31, P4 51 seperti ini. Nah, saya harap Anda sudah paham ini ya, karena materi seperti ini sudah diajarkan ketika Anda SMP. Nah, misalnya kita ingin mengetahui distance atau dissimilarity antara P2 dan P4. Euclidean distance atau Pythagoras itu mencari jarak antara P2 dan P4 berupa garis lurus. Jadi, kalau kita tarik garis lurus dari P2 ke P4, nah seperti ini. Berapakah panjang garis lurusnya? Maka panjang garis lurus tersebut merupakan dissimilarity atau distance antara P2 dan P4. Anda ingat, jika dissimilarity atau distance itu makin besar, maka data antara dua data tersebut makin tidak mirip ya. Nah, kenapa di sini kita menggunakan Pythagoras? Karena antara P2 P4 itu kita bisa menggambar sebuah segitiga siku-siku di sini ya. Dari P4 kita tarik garis lurus ke bawah, kemudian dari P2 kita tarik garis mendatar ke kanan. Nah, sampai bertemu di sini. Ya. Jadi misalnya kita namakan titik O. Nah, O. Kalau menggunakan persamaan Pythagoras, P2 P4 kuadrat yang ini sisi miringnya adalah P2 P4. P2 P4 kuadrat sama dengan O P4 kuadrat tambah O P2 kuadrat. Nah, ini seperti itu ya. Berapakah nilai P2 P4? Mudah saja. Saya tuliskan dulu. Sebentar, ini saya hapus. Ya. Saya tulis lagi. P2 P4 kuadrat sama dengan
2O O kuadrat ditambah B4O O kuadrat. Kita akan mencari distance antara P2 P4, sehingga P2 P4 itu sama dengan akar dari P2 O kuadrat plus P4 P4O kuadrat. Nah, seperti ini ya. Bagaimana cara memasukkan angka-angkanya itu mudah sekali. Ya, jadi kalau saya tarik gambar ulang ya seperti ini. Oke, untuk yang mendaftar ini, untuk yang mendaftar panjangnya P2 ke O berapa? 3 satuan ya. 3 satuan. 3 kuadrat. Terus tambah untuk P4O itu 1 satuan ya. 1 kuadrat. Nah, sama dengan akar 10. Akar 10. 3 dapat dari mana? 3 didapatkan dari selisih X antara P2 dan P4. Ya, di sini untuk P2 X-nya 2, kemudian P4 X-nya 5. Sehingga 5 kurangi 3 atau 3 kurangi 5 sama saja. 2 kurangi 5 atau 5 kurangi 2, hasilnya 3 dikuadratkan. Nah, itu asalnya 3. Ya, asalnya 3. Kemudian asalnya 1 itu untuk Y-nya. Ya, P2 Y-nya 0, kemudian P4 Y-nya 1. Selisihnya adalah 1. Ya, 1 atau min 1. Kalau dikuadratkan adalah 1. Anda bisa berlatih ya, menghitung berapa distance antara dua titik. Antara titik-titik yang lain. Saya kasih contoh lagi. Antara P1 P2. Saya gambar garisnya di sini. Nah, P1 P2 merupakan sisi miring dari segitiga ini ya. Nah, ini. 0 P1 P2. Panjang P1 P2 berapa? Nah, kalau misalnya Anda masih ingat dengan teorema Pythagoras, jangan sampai lupa ya. Adalah sisi yang mendatar dikuadratkan, tambah sisi yang vertikal dikuadratkan, dijumlahkan kemudian diakar. Sisi yang mendatar, 2 panjangnya dikuadratkan. Maaf ya, selalu berubah menjadi 8 kalau 2-nya terlalu kecil. Plus sisi yang vertikal, panjangnya juga 2. 2 kuadrat. Nah, seperti itu. Atau kalau kita cari secara numerik, 2 adalah selisih koordinat X dari P1 dan P2. P1 X-nya 0, P2 X-nya 2. Selisihnya adalah 2. Ya, dikuadratkan. Itu asalnya. Ini ya, dari X. Kemudian untuk yang Y, selisih Y dari P1 dan P2. P1 2, kemudian P2 0. Nah, saya harap Anda bisa mengerjakan yang lainnya. Nah, hasilnya adalah distance. Ingat ya, distance. Atau dissimilarity. Hasilnya bukan similarity. Apa artinya? Makin besar hasilnya, maka kemiripan antara dua data tersebut makin kecil. Atau tingkat perbedaan antara dua data tersebut makin besar. Ya, itu maknanya. Jangan sampai keliru. Untuk Euclidean distance, atributnya tidak dibatasi hanya 2,
X dan Y, tidak hanya dibatasi 2 ya, tetapi bisa 3, bisa 4, bisa 5. Kalau atributnya 3, 4, atau 5, tidak bisa diselesaikan secara visual, alias tidak bisa digambar. Tetapi tetap bisa diselesaikan secara numerik ya. Jadi untuk selisih X-nya berapa, dikuadratkan. Plus selisih Y-nya berapa, dikuadratkan. Plus selisih Z-nya berapa, dikuadratkan. Kemudian hasilnya dijumlah semua, di akar. Di sini kita akan membahas variasi atau perluasan dari Euclidean distance, namanya Minkowski distance. Ya, Minkowski distance itu hampir sama dengan Euclidean distance, tetapi pangkat maupun akarnya itu bebas. Ya, kalau Euclidean distance pangkatnya adalah pangkat 2, setelah dijumlah di akar 2. Nah, kalau Minkowski distance pangkat maupun akarnya bebas, bisa pangkat 0, bisa pangkat 1, bisa pangkat 2. Kalau kasus pangkat 2 adalah Euclidean distance ya, atau Pythagoras, bisa pangkat 3, bisa pangkat 4. Ya. Nah, rumus dari Minkowski distance itu seperti ini. Hampir sama dengan Euclidean distance. Ya. Perbedaannya yaitu kalau Minkowski distance pangkat maupun akarnya nilainya tidak harus 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya.